Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di TPB Tumbang Titi. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Night Call pada hari ini bersama saya Pendeta Abednego Leosai, adalah pendeta jemaat di GPIB Jemaat Pelita Kasih Sangatta yang melayani di Pos Pelkes Siloam Tadoan dan Bethesda Tonda. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dalam aktivitas kami. Untuk itu Tuhan, sekarang kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, beri kami hikmat, akal budi, pengertian sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebelum kami beristirahat pada hari ini Tuhan, biarlah kami juga dapat bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab saya ambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. 2 Tawarik pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Demikianlah bunyinya. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Demikian firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Raja
Yosafat. Siapakah dia? Raja Yosafat adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda dan anak dari Asa. Ibunya bernama Azubah anak Silhi. Ia menjadi raja Yehuda pada saat berumur 35 tahun dan memerintah kerajaan Yehuda selama 25 tahun. Yosafat adalah raja yang benar di mata Tuhan. Raja Yosafat melihat bahwa karakter suatu bangsa ditentukan oleh kualitas kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan. Ia memurnikan karakter bangsa Yehuda dengan cara memurnikan penyembahan bangsa itu hanya kepada Tuhan. Ia membuat bangsanya menjauh kekejian dari mata Tuhan. Pemerintahan Raja Yosafat adalah pemerintahan yang membawa pembaharuan spiritual bagi bangsa Yehuda. Ia menetapkan agar rakyatnya tidak menyembah kepada Baal-Baal, melainkan hanya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengisahkan keinginan Ahab untuk berperang melawan Ramot Gilead dengan mengajak Raja Yosafat. Siapa Ahab itu? Ayat 1 memberikan keterangan bahwa Ahab adalah besan Raja Yosafat. Kunjungan Raja Yosafat ke Samaria disambut dengan ramah tamah. Ayat 2 memberikan keterangan bahwa Ahab banyak menyembelih kambing domba dan lembu untuk Raja Yosafat dan rombongan. Penyambutan ini dibarengi dengan ajakan Ahab kepada Yosafat untuk memerangi Ramot Gilead. Tentunya respon yang baik ingin didapatkan oleh Ahab. Ayat 4, respon Raja Yosafat mengatakan bahwa baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Itulah respon yang diberikan oleh Yosafat. Ini merupakan respon yang baik dan paling tidak mengingatkan kembali kepada Raja Ahab. Ia tidak langsung mengatakan iya, yang berarti dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan karena ini adalah peperangan, maka Raja Yosafat tentunya harus mempertimbangkannya dengan baik juga. Jangan sampai salah dalam mengambil keputusan, apalagi dalam berperang. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hati-hati dalam melangkah. Mungkin itu yang kita dapat lihat dari Raja Yosafat ini. Walaupun Yosafat adalah orang yang kaya dan sangat terhormat, tetapi setiap keputusan yang akan dijalani, setiap keputusan yang akan dipilih, ia tetap menyerahkannya kepada Allah. Tanyakan dahulu firman Tuhan, menandakan bahwa Raja Yosafat memiliki kedekatan hidup dengan Tuhan. Kedekatan ini sudah tertanam dalam hidupnya, dan itu juga yang diajarkan pada bangsa Yehuda. Dia terlebih dahulu mempraktekkan itu dalam kehidupannya, menjadikan itu gaya hidupnya, sehingga itu juga yang ditanamkan kepada bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, mau menekankan atau mau mengajarkan kita, carilah dahulu kehendak dan kebenaran Tuhan sebelum melangkah. Sebagai orang yang percaya, inilah gaya hidup yang harus kita miliki. Mencari kehendak dan kebenaran Tuhan, memastikan bahwa hidup ini milik Tuhan, dan kita tetap mau berjalan dan mengikuti Tuhan. Hal ini juga tidak memaksakan kehendak kita yang jadi atau mementingkan keegoisan kita, karena banyak orang yang percaya hanya mau berjalan dalam kehendaknya sendiri, sehingga yang terjadi hanyalah kebahagiaan semu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudara dan anak-anak, mencari kehendak dan berada dalam kebenaran Tuhan berarti kita memiliki sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memahami diri kita bahwa kehidupan yang kita jalani bukan ditentukan oleh kita,
tetapi Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebelum kita istirahat pada malam hari ini, segala sesuatu yang telah kita jalani atau yang akan kita jalani nantinya, saya mengajak kita bahwa lihatlah begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani, sehingga kita dapat merasakan semuanya itu hingga pada saat ini. Untuk itu, jangan lagi mentuhankan kekuatan dan pikiran kita, melainkan andalkanlah Tuhan selalu dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk mencari terlebih dahulu kehendak Tuhan, untuk terlebih dahulu mengandalkan Tuhan sebelum kami melangkah. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini yang boleh kami belajar dari Raja Yosafat. Untuk itu Tuhan, ketika kami akan tidur beristirahat pada malam hari ini, kami mau berdoa kiranya Tuhan tetap selalu menjaga dan melindungi kami. Kiranya Tuhan tetap selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami tidur pada malam hari ini atau beristirahat pada malam hari ini, kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan keesokan harinya Tuhan dapat membangunkan kami untuk kami melakukan segala aktivitas kami. Kami tetap percaya Tuhan tetap masih merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami juga tetap beriman dan percaya bahwa ketika kami melangkah bersama Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan tetap selalu memberkati mereka, sehingga mereka dapat disembuhkan dan menjalani setiap aktivitas mereka kembali dengan baik. Untuk itu Tuhan, kiranya berkat kasih karunia daripada Allah dan penyertaan di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap tinggal diam dan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian program Nekol hari ini. Selamat beristirahat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di GPIB Tumbang Titi. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati.